Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, lingkungan datai, salam saujud, kada malempang, hadir katerino bacuramen kasaroga. Bahasa ingat kau coba tak? Harus. Di sini kami dari kelas 12/4 dari kelompok 5 yaitu ditugaskan membuat video wawancara oleh ke guru-guru SMAN 1 Pandi Batu. Di sini saya Fauzi Rudin, sebelah kanan saya Balu Nuri Dayanto, sebelah kiri saya Febrian Rawat Faisal, belakang. Asap Rali Sabati, Muhammad Irwan Rani. Itu saja pembukaan dari kami. Selanjutnya lanjut ke pembahasan. Let's go. saya ditugaskan untuk mewawancarai perubahan sosial di sekolah. Apa perubahan sosial di sekolah Betawi? Perubahan sosial yang ada di sekolah. Yang pertama, perubahan pola interaksi. Yang kedua, perubahan nilai dan norma. Yang ketiga, perubahan budaya belajar. Kemudian yang keempat, gaya hidup siswa. Yang kelima, struktur sosial. Yang keenam, perubahan pandangan tentang prestasi. Kira-kira ada yang tahu nggak perubahan pola interaksi itu seperti apa? Perubahan pola seperti apa? Nggak tahu. Ya, Perubahan pola interaksi itu, kalian merasa nggak sekarang kalian menggunakan media digital? Pakai apa? Medianya apa? Starlink, Starlink. Nggak, kalau di HP apa? Media sosialnya apa? Medsosnya apa? WhatsApp. Apa lagi? Instagram, Telegram. Apa lagi? TikTok, TikTok. Di WhatsApp ada grup nggak? ada Ada. Waktu SMP gimana kalian? Sama. mau Kemudian kalau perubahan nilai dan norma, berubah nggak? berubah. Berubah apanya nih? Nilai kedisiplinan berubah, tanggung jawab berubah, toleransi lebih ditekankan dalam pembelajaran. Pakaian berubah, Berubah. sopan santun, cara menghormati guru bisa menyesuaikan seiring perkembangan. Kemudian perubahan gaya belajar. Beda kan ya? Beda. SMP, SMA beda. Kalau dulu di SMP kalian belajarnya gimana? Tidak digital. Tidak digital, masih buku. Ya, Kalau sekarang, sudah digital. ya, sekarang bisa kan mencari informasi lewat internet, lewat buku. Kemudian perubahan gaya hidup siswa. Siswa membawa handphone ke sekolah. SMP bawa HP nggak? Enggak. Aplikasinya sekarang pakai aplikasi nggak belajarnya? Apa itu? Apa sekarang? Musik 5 beta. Pakai kelas? Kelas kemarin. Nah. Kemudian perubahan struktur sosial di sekolah. Ada OSIS, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler nggak? Apa namanya? Kemudian perubahan pandangan tentang prestasi. Prestasi tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga diukur dari non akademik, seni, olahraga, pramuka, ya kan? Kalau pramuka di SMP, Sudah digital. nah, itu perubahan sosial yang ada di sekolah. Ada pertanyaan lagi? Dampak positif yang ada di sekolah. Dampak positifnya, bidang belajar, siswa jadi lebih mandiri mencari informasi lewat internet, tidak bergantung lagi dengan buku. Nah, pembelajaran jadi lebih
dan IP video nanti di edit ya enggak. Nah di situ siswa berkembang sesuai minat dan bakat, bukan hanya apa dulu yang punya bakat dikembangkan, yang punya minat dikembangkan. Jadi enggak hanya belajar di kelas saja. Itu kalau bidang belajar. Kalau bidang sosial, interaksi antar siswa jadi lebih luas lintas sekolah. Kemudian kerjasama, toleransi, saling menghargai. Kalau dulu temannya cuma satu kampung, sekarang temannya berapa kampung? Kalau bidang karakter, melatih tanggung jawab dan disiplin, membentuk kepercayaan diri, membiasakan siswa untuk berpikir kritis dan adaptif, tanggung jawab disiplinnya. Tatan mana SMP sama SMA? SMA. Ketat SMA daripada SMP. Tanggung jawab kalian juga semakin bertambah. Kalau di bidang teknologi, siswa dan guru jadi semakin melek sama teknologi sesuai dengan perkembangan. Kemudian sekarang karena kita menggunakan kelas rumah betang, proses administrasi sekolah jadi lebih cepat dan efisien. Contohnya absensi online. Online kan ya? Kalian ujian online ya? Nah, itu kalau di bidang teknologi. Jadi itu dampak positifnya. Ada lagi? Dampak negatifnya. Dampak negatifnya dari bidang belajar tadi apa? Kira-kira dampak negatifnya apa? Mungkin bolos saat pembelajaran. Bolos saat pembelajaran, ketergantungan pada HP. Siswa cenderung lebih suka menyontek waktu pas dari. Kalau bidang sosial, dampak negatifnya munculnya kelompok pertemanan eksklusif atau geng-gengan. Punya geng nggak? Mau punya geng nggak? Potensi konflik meningkat karena perbedaan gaya hidup atau pengaruh media sosial. Merasa nggak terpengaruh sama media sosial? Merasa. Kadang-kadang nilai sopan santun juga makin kurang karena gaya komunikasi modern yang lebih bebas. Gaya komunikasi modern yang lebih bebas. Contohnya apa? Kayak apa? Apa? Kata-kata sekarang gitu loh. Kayak bestie, apa lagi? Depo. Apa lagi gaya-gaya gaul, bahasa gaul sekarang itu? Nah, apa lagi? Nah, itu kalau bidang karakter, disiplin belajar bisa menurun karena banyak distraksi dari gadget, dari game, dari medsos. Kemudian sikap individualis bisa muncul jika siswa terlalu fokus pada dunia digital. Itu bidang karakter. Kalau bidang teknologi, cyberbullying, penyalahgunaan media sosial dan hoax bisa masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas teknologi. Dan semua anak-anak kan HP-nya canggih ya, pasti ada bedanya. Kemudian data pribadi siswa berpotensi secara menggunakan juga keamanan digital lemah. Tapi karena kita baru menggunakan kelas 5 bintang, jadi belum ditemukan kelemahannya. Karena kita baru menggunakan. Tapi jika itu nanti keamanannya lemah, maka data siswa itu bisa dampak negatif dari bidang teknologi.
siang Bu. Siang. Kami dari kelas 12/4 ingin mewawancarai tentang perubahan sosial yang ada di sekolah. Apa saja sih perubahan sosial yang ada di lingkungan sekolah? Perubahan sosial yang ada di lingkungan sekolah, kalau menurut Ibu untuk saat ini adanya WiFi atau Starlink. Ada sebagian anak yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Contohnya penggunaan gadget berlebihan pada jam pemberian materi atau tidak pada jam sekolah. Terus apalagi pertanyaannya? Apa dampak positif dan negatif di sekolahan kita? Kalau untuk dampak positifnya, kita bisa mengakses internet dengan bebas. Terus kita bisa memanfaatkan materi dengan baik di kelas tanpa harus menggunakan media buku. Kita dapat ilmu yang lebih menarik dan menantang dengan media-media pembelajaran yang ada di YouTube atau di Google. Negatifnya, anak bisa mengakses informasi yang tidak baik dari internet maupun dari YouTube tanpa berpikir itu tidak baik untuk belajar dia. Baik Bu, terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Ya, Selamat siang. sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktu Bapak Pak. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai guru Pak. Kami itu pemilik guru, Bapak itu pengajar. Di sini kami mau tanya Pak, perubahan apa saja perubahan sosial apa saja yang ada di sekolah? Perubahan sosial yang sekolah kita itu berkaitan dengan dari awal berdirinya sekolah ini, tentu dari dulu ya masih sederhana ya. Peralatan yang ada di sekolah kita dulu masih belum lengkap. Kalau sekarang itu sudah lengkap ya. Dulu masih papan tulis kapur ya, sekarang sudah digitalisasi pembelajaran ya. Lalu dari segi perubahan siswa untuk mendapatkan pengetahuan itu dulu dari bagus guru aja, tapi sekarang dari internet ya, boleh dari muapetan bisa, kemudian dari HP, dari aplikasi, dari buku elektronik. Kemudian dulu siswa berjalan kaki ya, sekarang sudah menggunakan motor. Dan dulu juga siswanya masih ke sekolah itu juga kurang ya minatnya, tapi sekarang minatnya sudah sangat besar sekali untuk bisa ke sekolah. Kemudian dari penggunaan handphone juga itu termasuk, kalau sekarang sudah fokus ke pembelajaran ya. Kalau dulu belum ada, kemudian ada, dan anak-anak kalau dulu kurang menggunakan untuk pembelajaran. Kalau sekarang banyak sekali pembelajaran yang memerlukan HP. Jadi anak itu sudah menyadari bahwa teknologi itu bisa membantu mereka untuk lebih mudah melakukan pembelajaran. Menurutnya itu Pak, dampak positif dari perubahan sosial itu Pak. Dampak positif sebenarnya kalau banyak sekali ya. Positif salah satu perubahan sosial itu kalau kaitannya dengan di sekolah yaitu penggunaan HP ya. Penggunaan HP membantu untuk proses pembelajaran di kelas. Juga penggunaan tips interaktif ya, dari bapak ibu guru, kemudian siswanya,
sudah mempelajari aplikasi Mapetang itu, dan ternyata itu membantu sekali dalam proses pembelajaran yang inovatif. Itu contohnya dia. Terus ininya Pak, negatifnya apakah ada Pak dari perubahan sosial itu? Ya, dampak negatif selalu ada ya, karena perubahan sosial itu ke arah lebih maju itu dengan adanya digitalisasi itu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif tadi penggunaan HP contohnya tadi. Penggunaan HP kan perlu dibentuk ketentuan bagaimana menggunakan HP ya. Tidak semua siswa, walaupun tadi saya katakan siswa mulai memahami bahwa HP itu untuk pembelajaran, tapi masih ada juga siswa yang kurang memahami ya, masih HP itu digunakan untuk apa itu, main game atau bahkan untuk hal-hal yang negatif, menonton video porno misalnya itu memang ada dampaknya itu. Nah, dari sekolah juga setiap tahunnya juga memperbaharui ya ketentuan atau kesepakatan atau peraturan bersama siswa, karena setiap tahun itu ada program sosial yang kita sesuaikan juga ya. Nah, yang terakhir kita boleh membawa HP, tetapi perlu pengawasan dari Bapak Ibu guru. Misalnya di kelas pembelajaran memerlukan HP, siswa boleh ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru tidak boleh anak memakai HP, ternyata dia main HP untuk hal-hal yang negatif itu tidak boleh ya. Itu perubahan sosial lagi. Misalnya contohnya anak sekolah itu kalau dulu naik sepeda, jalan kaki naik sepeda pelan-pelan itu, tapi sekarang apa? Pakai motor ya. Lalu tidak memakai kelengkapan, itu dampak negatif juga ya. Boot pakai knalpotnya juga bolong, itu termasuk dampak negatif. Nah, dari sekolah juga mengupayakan juga ya bahwa kalau kalian ke sekolah juga harus memakai kelengkapan berkendara, agar nantinya kalau sudah dari SMA ini mau ke kota itu sudah terbiasa, karena di kota itu banyak sekali ya. Kalau nggak belajar dari sekarang, misalnya tetap ngebut, akhirnya ya terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terus cara mengatasi dampak tersebut Pak? Caranya yang kita yang saya contohkan untuk HP itu perlu ada regulasi atau peraturan atau ketentuan kesepakatan bersama dengan siswa agar HP itu digunakan ke arah yang mendukung proses belajar ya, tidak ke arah hal yang negatif ya. Lalu kemudian tadi ya contohkan tadi perubahan sosial seperti anak sekarang sudah jalannya bagus, lalu berkendara itu juga kita memperhatikan kelengkapannya, artinya ada memakai helm, harus pelong itu mengganggu orang lain, berkendara di jalan harus seperti apa. Itu untuk mengatasi dampak perubahan sosial yang negatif. Tentunya itu ya, harus bersama-sama ya dari sekolah, Bapak Ibu, dan kalian juga sebagai siswa untuk menerapkan kalau ke sekolah itu untuk memakai kelengkapan berkendara yang lengkap ya. Karena itu penting agar kejadian yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami tanyakan Pak. Kita akan lanjut lagi Pak. Terima kasih, selamat siang. Sekian tugas video dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.